Halo semuanya, balik lagi ke channel kita Kulas TV. TV. Di video kali ini kita mau cerita pengalaman horor kita. Sebenarnya nggak tahu sih horor, dibilang horor apa enggak, tapi yang jelas mencekam ya. Sebelumnya kita ini malam, Mm-mm. terus di kamar sengaja emang dimatiin lampunya biar agak rar. Suasananya agak-agak serem lah. Jadi ini pengalaman pertama kali kita setelah kita nyewa rumah ya di Malang. Nah di rumah ini beberapa hari yang lalu terjadi sesuatu yang mencekam bagi kita. Sebenarnya kita nggak bingung ya mau cerita apa enggak ya. Kita nggak tahu wujudnya sebenarnya yang gimana tuh nggak tahu. Iya. Soalnya itu Kejadiannya tuh di rumah ini beberapa hari yang lalu ya. Belum ada 1 minggu. Nah awal mulanya tuh malam-malam juga kita mau tidur. Nah sebelum kita tidur tuh kita nonton film. bukannya kita harus ketiduran ya? Apa aku tok? Kayaknya kamu yang ketiduran. Aku sudah Kayaknya tidur. ketiduran. Nah Aku udah tidur. sebelum kita tidur itu kita nonton film horor sih memang. Dia yang minta, katanya sebelum tidur mau nonton film horor. Sebenarnya aku udah bilang kan, malam-malam jangan nonton film horor lah. Ya bukannya takut ya, tapi menghindari hal-hal yang tidak ya sebenarnya. Soalnya malam itu tuh kerasanya nggak enak. Iya. Hawanya nggak enak. Mbah nggak tahu kenapa. Dari sore itu pokoknya hawanya udah nggak enak. Nah sebelumnya di rumah ini tuh selama kita tinggal dari bulan kemarin, dari November ya, dari November kemarin itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih, baru kemarin biasa ini aja sih. nggak ada firasat hawa yang gimana-gimana. Cuma beberapa hari yang lalu tiba-tiba ada kejadian yang mencekam. Kita langsung cerita aja ya kejadiannya gimana. Awal mula tuh tadi udah dibilang kan kalau kita mau tidur, sebelum tidur kita nonton film horor. Terus habis itu aku udah tidur, aku. Nah di tengah-tengah kita Ayang nonton Ayang belum ya? belum. Di tengah-tengah nonton film horor ketiduran. Nah aku masih melek kan, sedangkan aku nggak tahu kalau dia udah ketiduran. Aku taunya setelah kejadian itu ternyata dia melek, kaget karena aku nggak tahu kalau Lala tuh tadi udah tidur. Waktu tengah-tengah nonton film horor ini kan masalahnya jendela ada korden ini, jendela yang ada kordennya ini kebuka karena kita kan gerah kan. Nanti kita videoin jendelanya. Nanti kita tunjukin jendelanya. Posisinya kayak posisinya gimana. Nah kita nonton menghadap, berarti jendela itu sebelah kanan kita. Jadi jendelanya sebelah kanan kita. Terus kan jendela, lah ini kasur. Pokoknya yang tidur dekat jendela itu Lala. Nah aku sebelahnya kan. Nah waktu tengah-tengah nonton film, aku tuh ngerasanya udah nggak enak lah. Udah apa ya, nonton film tuh kayak ngerasa ada yang aneh itu loh di jendela itu. Tapi setiap nengok nggak ada apa-apa. Nah kan nonton film lanjut terus, dia ketiduran, aku masih nonton. Nah tiba-tiba nggak tahu dari mana, nggak tahu wujudnya apa. Ini korden kan nggak full ketutup ya, ada celah sedikit lah. Terus jendelanya itu bener-bener kebuka, nggak setengah-setengah gitu loh, kebuka, bener-bener kebuka. Nanti kita tunjukin loh kondisi jendelanya gimana. Jadi posisi jendela tuh memang bener-bener kebuka, nggak setengah kebuka ataupun nggak kebuka dikit, nggak, tapi full kebuka gitu. Ini aduh anjing, merinding. Mau cerita merinding nih. Sumpah aku deh, yes gak apa ya. Jadi tiba-tiba nggak tahu dari mana dan nggak tahu wujudnya aslinya apa. Wujud bentuknya aslinya apa. Cuma aku lihat sekelebat ya.
itu warnanya hitam. Tiba-tiba dia dari atas nabrak jendela. Aku kaget dong otomatis. Aku yang masih melek kaget, bener-bener kaget. Terus aku shock kan, aku diem. Nah ternyata Lala tuh dia kaget juga, semakin aku kaget gitu loh. Dari aku tidur terus kedengaran brak gitu lah, aku langsung, kalau aku kaget kan selalu berteriak kan, terus aku langsung berteriak langsung gitu. Nah kejadian kemarin itu bener-bener kenceng banget, sampai ketutup, bener-bener Sampai ketutup ngelok. For your information ya, jendelanya itu kalau kebuka full itu sulit, nutupnya lagi tuh sulit. Jadi tanganku aja bisa iya, diginiin engselnya ya, engselnya itu harus dinaikin dulu, diketok naik baru bisa baru bisa ditarik. ditarik. For your information ya, jendelanya kayak gitu. nggak tahu itu wujudnya apa, tapi yang jelas besar, hitam, dan itu aku lihat sekelebat itu agak panjang dan gimana ya, nggak tahu, mirip burung atau apa, nggak tahu. Lala kan tidur, habis itu dia kaget bangun, aku udah kaget, posisinya aku bangun kaget, Lala dari tidur bangun kaget, semakin ngagetin aku kan. Aku shock langsung kan. Terus aku bilang itu apa ya, itu apa, dalam hati aku bilang itu apa. Terus Lala, yang itu apa, Coba dilihat, coba tolong liatin. Aku sendiri agak ragu mau lihat karena aku juga apa ya, deg-degan, takut lah. Udah aku ngumpulin adrenalin dulu, memberanikan diri buat lihat ke jendela. Aku lihat kan, gordennya aku buka gini, terus jendelanya aku buka lagi, buka full. Habis itu aku lihat ke bawah, pikirku ya, ini kalau logika apa ya, logika Manusia normal lah, logika normal, misalkan itu binatang, dia nabrak sekencang itu sampai jendela aku aja ketutup ngelok, otomatis jatuh ke bawah kan. iya benar. Kalaupun nggak jatuh, dia tuh pusing pasti, beneran. Kalau hewan loh ya, Entah itu burung, entah itu kelelawar, dia pasti pusing dan masih ngegeletak di bawah. Sedangkan bawah jendela itu garasi kan, harusnya. Nah logika aku gini, ini makhluk pasti masih ngegeletak di bawah dan aku harus lihat, oh ini misalkan burung atau kelelawar, oke lah. Sedangkan pas aku lihat tuh gak ada apa-apa, bener-bener kosong, gak ada apa-apa. aku sampai ikut lihat, terus kosong, nggak ada apa-apa, bener-bener ya wes Gak ada apa-apa. kayak jejak hewannya rane. Iya, bekas dia jatuh pun nggak ada. Nggak ada. Padahal garasi itu nggak ada kanopinya, garasi itu terbuka. Jadi misalkan dia jatuh kena garasi, entah itu batu, entah itu kerikil atau rumput lah, minimal di situ pasti ada bekas lah. Nanti dilihatin ya garasinya kayak gimana biar jelas kalian. Terus Biar bisa bayangin. jarak habis kaget sampai ngelihat itu sebentar kok, nggak lama. Jadi harusnya masih ada bekas-bekasnya. Kalau nggak gitu hewannya masih ada di situ. Bener-bener jarak yang ngelihat ke dari kaget ke ngelihat nggak ada 1 menit. Nggak ada 1 menit, nggak ada. Beberapa detik. Aku cuma diem sekitar 10 detik lah, shock. Karena shock itu aku cuma diem mungkin 10 detik. Habis itu memberanikan diri buat ngelihat lah. Soalnya kan apa ya, takutnya hewan atau apa yang bisa masuk ke dalam kamar kan, takutnya gitu. Sedangkan pas aku lihat benar-benar kosong, nggak ada bekas kejadian apapun, asli kosong. Terus habis itu merinding. Habis itu kita ketakutan, udah kita tutup tutup jendela, tutup laptop, kita tidur pun nyetel itu ya, murotal. Kita sampai nyetel murotal buat pengantar tidur tuh. Pertama kali kejadian mencekam di rumah ini setelah kita pindah ya. Nggak tahu sih horor nggak tahu enggak ya, tapi ya shock aja, kaget gitu loh. Ya tapi nggak enak aja sih. Nggak enak. Kalau bukan horor ya malah bagus. Iya. Tapi pengrasanya dewi kayak gak enak ya. Iya, nggak enak aja. Soalnya ya logikanya kalau memang itu hewan ya, nabrak sekencang itu minimal pusing lah dia. Bener-bener kenceng kayak kenceng sekencang udah gini aja, kayak dilempar batu ya rasanya.
kalau dilempar batu nanti kacanya pecah. Gini logikanya gini, kalian lempar sepatu lah, sepatu yang keras, yang kayak sepatu tentara tapi yang nggak ada besinya, soalnya kan tebel tuh. Nah kalian lempar ke jendela sampai jendelanya nutup sendiri, ya kayak gitulah logikanya gitu. Jadi Kayak sekencang jendela itu yang nggak kendo itu loh, nggak kendor jendela nih, itu lo sampai bisa nutup sendiri. Wis bayangno, Iya. sekencang apa? Sekencang apa? Wis bayangno. Jadi dari awal itu jendela ngelok kebuka sampai dia ketutup, sekencang apa coba? Kalaupun hewan tuh pasti pusing, yakin aku. Iyalah pasti sumpah. Nah ini pribadiku ya, soalnya kan aku waktu ngeliat kan masih sadar ya, masih melek. Ini yang menurut yang aku lihat bentuknya, ini nggak tahu bener nggak tahu salah ya, cuma namanya juga mata manusia kan, dan waktunya pun cuma sepersekian detik lah. Yang aku lihat tuh bentuknya kayak gini, ngantem ke jendela satu cuma gini, tapi besarnya mungkin sebatang apa ya, hampir sebatang pisang lah, besarnya segitu, hampir sebatang pisang, pohon pisang mirip. Bentuknya cuma kayak gini, dia ngantem ke jendela tuh bentuknya gini, cuma tangan. Iya, breathing aku. Iya, pokoknya pas itu nggak enak banget kok sumpah. Bukannya kita ke bawah film horor, enggak ya, soalnya kayak kemarin nih lo emang hawanya wis gak enak gak sih? Iya, Tapi nggak enaknya menurut ya Dewi ya wis hawa biasa sih. Ya dipikirnya ra enek kejadian apa. Iya. Ya udah, itu aja sih yang mau kita ceritain ya. Nanti kalau ada pengalaman horor lagi. Janganlah. Lagi. Jangan sampai ada pengalaman horor dah. Udah cukup itu aja udah. Nggak suka di jump scare, di kagetin, paling nggak seneng, pasti marah. Jadi semoga kita aman-aman aja ya di sini. Doain juga aman-aman ya di rumah ini kita. Iya, tapi nanti kalau ada kejadian horor lagi kita ceritain lagi. Tapi jangan sampai ada kalau bisa. Ya. Udah cukup lah, aku kaget, udah cukup. Itu pun nggak di rumah ini kok. Maksudnya dari luar itu. Kalau di dalam janganlah sumpah. Makanya jangan sampai lah. Mau aku nek ning jero pindah sih aku. Udah segitu aja. Thank you yang udah nonton, thank you udah dengerin cerita kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung terus channel kita biar semakin berkembang. Iya. Dan semoga tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi di rumah ini. Jangan sampai, asli. Thank you. Bye. Terima kasih, Bella. Dadah. Ini aja, ini jendela ngelok nih. Kalau ditarik langsung nih susah. Jadi jendela itu harus diginiin dulu, baru dia bisa ditarik. Nah